Di masa ketika kerajaan Sunda masih berjaya, hiduplah seorang raja muda nan bijaksana bernama Prabu Pucuk Umun. Sejak kecil, ia telah menunjukkan kecerdasan, keberanian, dan ketenangan hati yang luar biasa. Gurunya, para resi di puncak gunung, sering berkata, "Pucuk yang harum kelak akan menjadi kekuatan tanah barat." Seiring beranjak dewasa, Pucuk Umun menjadi pemimpin sebuah wilayah kerajaan yang berada di ujung barat Pulau Jawa, daerah yang kelak dikenal sebagai Banten Girang. Raja muda yang dicintai rakyat, Prabu Pucuk Umun memimpin rakyatnya dengan penuh kasih. Dalam setiap keputusan, ia selalu mengutamakan kesejahteraan dan keadilan. Rakyat menyebutnya Sang Raja Pemberi Teduh, karena di bawah kepemimpinannya, panen menjadi melimpah, perdagangan berkembang pesat, dan rakyat hidup aman dari gangguan perampok. Ia tidak pernah segan turun langsung ke sawah, berbicara dengan para petani, atau membantu para nelayan menarik jala. Sikap rendah hatinya membuat semua orang menghormatinya. Ilmu kesaktian dari Gunung Pulosari. Meskipun lembut dan santun, Prabu Pucuk Umun adalah seorang pendekar sakti. Ia pernah bertapa berbulan-bulan di Gunung Pulosari, gunung keramat yang dipercaya sebagai pusat kekuatan para Jawara Banten. Dalam semadinya, ia mendapatkan ilmu kanuragan tingkat tinggi, kesaktian Aji Panglipur yang dapat menenangkan hati siapapun, dan keris pusaka Cakraningrat yang hanya akan berkilau ketika digunakan untuk kebaikan. Namun sang raja berjanji pada dirinya sendiri. Kesaktian hanya alat, keadilan adalah tujuan. Ancaman dari Kerajaan Timur. Kedamaian terancam saat kerajaan besar dari timur mengirim pasukan untuk memperluas kekuasaan. Mereka mendengar tanah barat kaya akan rempah, kayu gahuru, dan pelabuhan yang strategis. Utusan kerajaan timur datang membawa ultimatum. Tunduklah pada kekuasaan raja kami, atau bersiaplah menghadapi perang. Prabu Pucuk Umun menolak dengan tenang. Tanah ini warisan leluhur. Selama aku hidup, tak akan kuserahkan pada keserakahan. Pertempuran di Lembah Luhur. Perang pun tak terhindarkan. Pasukan kerajaan timur menyerbu dengan jumlah besar. Namun rakyat Banten Girang tidak gentar. Di Lembah Luhur, Prabu Pucuk Umun berdiri di depan pasukannya. Dengan keris Cakraningrat di tangannya, ia mengucapkan doa pada penjaga alam. Konon ketika pasukan musuh mendekat, angin kencang berputar bagai pusaran. Tanah bergetar, burung-burung beterbangan dari hutan. Sang raja melompat ke tengah medan perang, gerakannya cepat seperti bayangan. Sekali tebas, 5 prajurit tumbang. Sekali hentak, tanah bergemuruh. Sekali pekik, musuh ketakutan. Tak sedikit pun ia terluka. Kerisnya memancarkan cahaya emas yang membutahkan musuh. Pasukan kerajaan timur akhirnya mundur, kalah telak oleh keberanian dan persatuan rakyat Banten Girang. Menolak menjadi raja besar. Kabar kemenangan itu membuat banyak wilayah ingin bergabung di bawah kekuasaan Prabu Pucuk Umun. Para penasihat mengusulkan agar ia menjadi raja besar seluruh Barat Jawa. Namun ia menolak. "Aku bukan mencari tahta tinggi. Aku hanya menjaga tanah ini agar tetap damai." Ia memilih menjadi pemimpin sederhana, hidup dekat dengan rakyat, dan memusatkan kekuasaan pada kebijaksanaan, bukan ambisi. Jejak misterius sang raja. Ketika usia tua mendekat, Prabu Pucuk Umun sering menghilang ke Gunung Karang dan Gunung Pulosari untuk semedi.
Suatu pagi ia tidak kembali. Rakyat mencarinya selama berhari-hari. Namun sang raja tak ditemukan. Tetapi beberapa nelayan mengaku melihat cahaya emas terbang ke puncak gunung malam sebelumnya. Para sesepuh berkata, Prabu Pucuk Umun tidak mati. Ia kembali pada alam untuk menjaga tanah Banten. Sejak saat itu banyak orang percaya bahwa kesaktiannya masih menjaga hutan, gunung, dan lautan Banten hingga hari ini. Warisan sang raja. Hingga sekarang nama Prabu Pucuk Umun masih dihormati sebagai simbol kepemimpinan yang bijaksana, pelindung tanah barat, penjaga alam, dan tokoh spiritual masyarakat Sunda Banten. Legenda ini mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari kesaktian, tetapi dari hati yang tulus dan keberanian membela kebenaran.